Ini sedang loading ini. Nah, itu udah. Ya. Wih, banyak sekali 40 halaman ya. Iya, saya Cepat-cepat deh. ringkas saja deh, Pak. Ya, ringkas saja ya. Enggak apa-apa, bagi cuma ringkas sebisanya. Oke. Sebentar. Sebentar. Ya, di sini kita langsung aja judul laporan saya, inspeksi kerusakan high pressure turbine blade CFM 56-7B engine dengan metode borescope inspection pada pesawat udara Boeing 737 di Batam Aerotechnic. Saya langsung ke poin-poinnya aja atau jelaskan latar belakang juga? Enggak, poin-poinnya aja nanti. Oh, baik, Pak. Saya langsung ke poinnya aja, Pak ya. Ya. Nah, profil PT Batam Aerotechnic. Jadi di sini itu gambaran umum Batam Aerotechnic itu merupakan bisnis dari perusahaan maskapai Lion Air Group. Batam Aerotechnic tidak hanya mendukung dalam perawatan pemeliharaan struk mesin saja, tetapi juga mendukung dalam menyediakan jasa dan perbaikan, perawatan serta penyediaan suku cadang bagi pelaku bisnis penerbangan lainnya. Jadi di Batam Aerotechnic itu Lion Group itu terdiri dari Batik Air, Lion Air, Thai Lion, Wings Air, sama Malindo. Tapi maintenance-nya reguler di sini hanya Lion Air, Batik Air, Thai Lion, dan Wings Air saja. Malindo sudah tidak lagi semenjak 2017. Nah, jadwal kerja praktek saya sama teman-teman di sana itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita masuk tanggal 6 Januari, kita keluar juga tanggal 6. Kita masuk selama 4 hari selama seminggu. Jadi Sabtu Minggu itu kita selama 5 hari seminggu. Jadi kita Sabtu Minggu itu libur. Jadi kita mengikuti office hour. Oke, lanjut. Jadi DBAT ini maintenance itu dikenal dengan fase. Ada fase 1, fase 2, dan C-check. Nah, fase 1 ini dilakukan setiap 700 sampai 900 jam terbang atau 90 hari terbang. Sementara fase 2 itu dilakukan setiap 1400 sampai 1800 jam terbang. Kalau C-check, dia pemeriksaannya lebih berat lagi. Ini dilakukan kira-kira setiap 12.000 jam kerja. Pemeriksaan perawatan ini jauh lebih luas dibandingkan dengan fase 1 dan 2 dan mengharuskan sebagian besar komponen pesawat itu harus diperiksa. Jadi pesawat itu tidak bisa terbang dulu, harus diperiksa. Nah, kita masuk ke bagian-bagian engine CFM-nya. Yang pertama itu ada air inlet di bagian depan, tepat di depan kompresor. Fungsi dari air inlet ini sebagai tempat masuknya udara yang dibutuhkan untuk suatu proses pembakaran di ruang bakar. Sehabis air inlet ada kompresor untuk memanfaatkan udara dan menaikkan tekanan sebelum masuk ke ruang bakar. Selanjutnya ada combustion chamber. Nah, di combustion chamber ini terjadi proses pembakaran tuh di combustion chamber. Fungsi dari suplai energi panas ke turbin. Sehabis combustion chamber, ada turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi termal dari hasil pembakaran di ruang bakar menjadi energi kinetik, kemudian menjadi energi mekanik yang memutar poros turbin. Jadi di turbin ini ada high pressure turbin atau HPT dan low pressure turbin atau L. Terakhir itu ada exhaust, bagian terakhir dari turbin gas. Exhaust itu memiliki fungsi sebagai saluran pembuangan gas panas sisa turbin. Exhaust mengusulkan arus gas panas ke belakang, mencegah terjadinya dan memberikan kecepatan tinggi. Kita bisa lihat di sini bagian-bagiannya, ada fan yang di depan, ada high pressure compressor yang berwarna ungu, itu dia satu shaft dengan high pressure turbin. Jadi ketika high pressure turbin ini berputar, maka high pressure compressor juga akan ikut berputar. Ada ruang bakar dan juga yang terakhir ada exhaust. Nah, di sini kita maintenance itu merupakan atau menggunakan metode borescope. Jadi apa itu borescope? Borescope itu seperti teleskop atau mikroskop atau kamera. Hal ini memungkinkan orang untuk menjelajahi daerah yang terlalu kecil atau terlalu jauh dan di luar jangkauan.
Mekanik biasanya itu menggunakan boreskop untuk bagian-bagian kecil yang sulit dijangkau pada pesawat. Dengan menggunakan boreskop, kita bisa mengetahui kerusakan yang terjadi dan kerusakan apa yang terdapat pada bagian-bagian pesawat yang tanpa harus membongkar pesawat tersebut. Nah, ini alat boreskopnya, bisa dilihat di gambar. Nah, sekarang kita masuk ke inspeksinya. Inspeksi menggunakan boreskop di high pressure turbine blade. Nah, yang pertama itu kita lakukan inspeksi dari sisi depan dengan boreskop melalui port boreskop S16 dan S17. Jika dari sisi depan, sisi sisi depan menggunakan port S10 dan S11. Kalau untuk port-portnya bisa dilihat di gambar, ada yang dari belakang ada S17, ada S16. Jadi kita masukin boreskopnya itu ke lubangnya itu, ke lubang-lubang portnya itu. Untuk turbin ada S16, S17. Jadi kita bisa lihat apa aja kerusakan yang ada di blade-blade-nya itu. Jadi boreskopnya itu kita masukkan ke port-portnya tersebut. Persiapan untuk inspeksi. Di sini ada maksud dari subtext. Subtext ini merupakan dokumen-dokumen yang terdapat di sana yang dimiliki oleh pihak perusahaan, di mana di sana terdapat berbagai macam langkah-langkah inspeksi dan toleransi atau kerusakannya. Jadi sini saya buat singkat aja, saya nggak masukin semuanya. Nah, jadi untuk melakukan inspeksi ini kita harus periksa dulu engine-nya. Setelah diperiksa, seperti kata saya tadi, lepaskan plug yang terdapat pada S16 dan S17 seperti di gambar atas agar bisa masuk boreskopnya. Jika dari sisi depan, lepaskan S10 dan S11. Untuk melakukan inspeksi ini, kita harus memutar blade-nya. Jadi kan blade-nya itu banyak dan melingkar. Boreskopnya ini jadi kita hanya diam saja, tapi blade-nya yang berputar agar kita bisa melihat kerusakan yang terjadi di setiap blade-nya. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Jadi blade yang kita periksa itu kita putar berlawanan arah dari arah jarum jam. Karena ketentuannya emang seperti itu, jadi ketika kita putar berlawanan arah, maka blade-nya itu akan berputar searah jarum jam. Jadi seperti kebalikan gitu. Jadi kita bisa melihat setiap blade-nya, kerusakan yang terjadi pada setiap blade-nya dengan memutar blade-nya satu persatu. Ini foto-fotonya. Kebetulan di sana itu kita bertiga tidak diperbolehkan untuk langsung terjun ke lapangan, Pak. Jadi karena belum berpengalaman dan belum punya lisensi istilahnya. Jadi yang mengerjakan untuk boreskop dan memeriksa semuanya di sana adalah teknisinya sendiri. Nah, ini merupakan ketentuan-ketentuannya setelah kita memeriksa. Jadi saya singkat aja langsung. Saya singkat ke bagian ini aja. Nah, stroke wall hole pada area A dan B. Apa itu area A sama area B? Nanti akan ada gambarnya. Ini ketentuan-ketentuan yang terdapat di dokumen tersebut. Diperbolehkan tetap beroperasi jika cavity tidak terlihat. Cavity itu merupakan rongga-rongga atau bolong yang terdapat pada blade. Nah, tidak lebih dari 2 blade yang terdapat stroke wall hole atau bolong yang bisa dibilang bolong yang menembus gitulah, menembus blade-nya sehingga blade-nya itu jadi blade depan dan belakang itu jadi benar-benar bolong. Nah, ketentuannya, lakukan inspeksi lagi setiap interval 100 cycle. Masuknya cycle ini adalah sekali terbang dan sekali landing. Itu dihitung satu cycle. Jadi 100 cycle ada 100 kali terbang dan 100 kali landing. Setelah minimal 4 kali inspeksi, apabila ukuran hole-nya tidak berubah, maka naikkan interval inspeksi menjadi 400 cycle. Setelah minimal 4 kali inspeksi, apabila ukuran hole-nya berubah, pertahankan interval inspeksi pada 100 cycle. Ini ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi, kalau di area A sama B itu terdapat hole, batas continue in service atau continue di maintenance itu ada 25 cycle. Dengan kondisi cavity-nya tidak terlihat pada semua blade atau rongga-rongganya tidak terlihat. Diperbolehkan tetap beroperasi jika ukuran diameter hole kurang dari 0,70 inch atau 0,0038 inch kuadrat. Nah, kita langsung lihat hasil pemeriksaan yang didapat itu seperti ini. Ini bagian convex dari HPT blade.
Dan ini bagian concave. Terdapat memang beberapa lapisan yang sedikit terkelupas gitu, tapi dalam ketentuan di dokumen tersebut masih dapat digunakan. Ini yang saya maksud concave dan convex. Jadi convex itu ada di bagian sini, blade, dan concave itu di bagian belakang sini. Nah, pemeriksaan lain juga ditemukan adanya hole di area A dengan diameternya 2,5 mm. Jadi ada hole di sini. Ini bisa dilihat 2,5 mm diameter. Nah, ini maksud saya tadi, di mana area A, B, dan C. Jadi, area A itu di paling atas, area B di blade itu di tengah, dan area sesuai di sini tadi, ditemukan hole di area A, berarti di bagian sini tuh terdapat hole, terdapat bolongan, berdiameter 2,5 mm. Nah, sesuai dengan referensi tadi, jadi jika terdapat hole 2,5 mm di area A, itu tetap boleh dioperasikan selama mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dokumen tersebut, yang ada sesuai regulasi perusahaan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil inspeksi di atas, berdasarkan hasil inspeksi kerusakan hypoxia turbine blade yang dilakukan melalui pengamatan di PT Bata Agroteknik, saya menyimpulkan terdapat beberapa kerusakan yang bisa terjadi pada hypoxia turbine blade. Berdasarkan pengamatan kali ini, kerusakan yang terdapat pada hypoxia turbine blade merupakan material yang hilang dan hole yang terdapat pada bagian A. Untuk penanganan kerusakan yang terdapat pada hypoxia turbine blade yang telah dilakukan inspeksi sebelumnya, terdapat lapisan yang sudah terkelupas, namun masih dapat dioperasikan atau masih dapat digunakan atau serviceable. Sedangkan untuk kerusakan hole tersebut yang tadi, engine masih dapat digunakan dalam batas continue in service 25 cycle. Jadi 25 kali terbang, 25 kali landing. Dengan kondisi cavity atau rongga-rongga tidak terlihat pada semua blade. Ini beberapa foto saat kita ada di sana, lampiran. Ini saat proses kita melubrikasi baling-baling atau bisa dibilang fan. Sekian, terima kasih dari saya. Halo. Pak belum. Halo. Jadi Alan, Bapak ada satu pertanyaan. Iya, Pak. Dari kata kavitasi itu, cave, Cavity. ya cavity atau kavitas. Kalau di BK apa dipompa kan kavitasi. Cavity itu kalau dari kata cave itu apa itu? Kalau bahasa Indonesia, cave itu. Saya juga kurang tahu, Pak. Iya, goa artinya. Goa. Ya, goa itu lubang berarti kan? Iya, seperti rongga-rongga. Saya di Iya, cavity itu iya, rongga-rongga. iya. Enggak, maksudnya enggak. Ya, jadi diambil dari kata bahasa asing itu goa. Jadi dia ada lubang-lubang yang ada di blade itu atau goa itu lah. Jadi dia tembus apa enggak itu? Nah, kalau cavity itu hanya lubang saja, Pak. Tapi kalau through wall hole itu dia kayak menembus blade-nya. Ya. Makanya nama cavity. Makanya karena dia tidak tembus. Iya, Pak. Jadi goa itu kan enggak tembus. Iya. Kalau lubang tuh hole, yang tembus tuh hole. Iya. Nah, apa yang harus dilakoni itu? Kalau dia terjadi model begitu, apa yang dilakoni di sana? Iya. Kalau terdapat hole kayak gitu tuh masih bisa diperbolehkan terbang, Pak. Sesuai dengan ketentuan, kecuali benar-benar semua blade-nya terdapat hole kayak gitu, sudah nggak boleh dioperasikan lagi, harus dibawa ke shop-nya langsung, diganti blade-nya. Kalau umpamanya terlalu cavity-nya itu terlalu besar lubangnya, ada batasan. Ada, Pak, ada, Pak. Oh ya, berarti ya oke, ada batasan itu aja ya Bapak tahu. Berarti Ini, Pak, seperti batasan di sini. ya, Batasan besarannya, ada besarannya kan. Nah, berarti itu maksudnya. Oke, ada. Nah, sekarang ke Doni. Coba Doni, jadi Alan videonya off kan dulu, Doni yang on videonya.
Ini